Nah ini kan pemotongan anggaran yang besar-besaran ini yang sampai 300-an triliun ini kan akan diinvestasikan di Danantara untuk mengelola dananya. Nah ini banyak orang khawatir nih. Takutnya ini kan satu juga masih baru, kedua juga takutnya menjadi lahan basah untuk oknum-oknum melakukan ya indikasi korupsi misalnya ya. Kalau menurut Bapak kira-kira pandangan Bapak gimana? Iya, mengenai kehadiran Danantara tentu kita menyambut baik apa yang menjadi harapan Presiden untuk melakukan konsolidasi modal gitu ya, dan untuk mengembangkan investasi. Ya. Itu satu ide gagasan yang baik. Tentu ini perlu ada kita akan melihat selama 1 tahun nanti ke depan seperti apa. Yang kita harapkan adalah jangan sampai itu terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti dalam kasus 1MDB di Malaysia Ya, atau di tempat negara-negara yang lain. Nah tentu saya percaya bahwa Presiden memiliki perencanaan yang baik oleh tim ekonominya agar masalah Danantara ini betul-betul melahirkan produktivitas yang baik sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Memang setiap keputusan yang baru selalu potensi ada kekhawatiran. Itu saya kira wajar ya, karena memang itu sebagai institusi baru yang belum teruji lah istilahnya. Nah tentu ini kita harapkan pemerintah atau presiden tidak sembarangan gitu ya, termasuk menunjuk orang, memilih para staf yang akan mendukung gitu ya, dan bagaimana membangun konsolidasi modal ini betul-betul ada kepastian bahwa modal yang dikonsolidasikan itu tidak menimbulkan dampak pada lembaga yang diambil. Misalnya kalau dari BUMN ya BUMN-nya tidak kemudian menjadi kecil, semakin merosot misalnya begitu, atau dividennya semakin berkurang. Nah ini menurut saya perlu ada langkah-langkah mitigasi gitu ya yang diperlukan sehingga ide gagasan besar ini betul-betul bisa mendukung ekonomi kita. Bahkan Danantara ini nanti akan mengelola 10.000 lebih triliun ya untuk dana. Iya, bahkan hampir kalau saya baca itu di atas angka 15.000 triliun. Ya kalau itu kan bukan angka yang kecil ya. Dalam konteks pengumpulan dana di negara kita, apalagi kalau sampai di angka 15.000 itu kan berarti 5 kali lipat APBN kita. APBN kita kan 3.000 triliun. Nah kalau itu 14 atau 15.000 berarti kan 5 kali lipat. 5 kali lipat dari APBN kita. Ya mudah-mudahan Danantara ini juga nanti bisa mendukung mengutamakan UMKM, koperasi sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah itu yang memang perlu kita tunggu, apa sih mekanisme konsolidasi modal setelah diinvestasikan itu kemudian hasilnya mau kemana? Apakah mendukung APBN sebagai pendapatan non pajak misalnya, atau mendukung program-program lain? Nah ini yang tentu saya kira tim ekonomi presiden harus menjelaskan ke publik, harus transparan. Betul, jangan sampai karena nanti ini menggunakan dana masyarakat. Ya. Apakah nanti Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap Danantara ini juga? Iya, saya kira semua terhadap penggunaan keuangan negara yang itu berkaitan dengan dampak pada pelayanan publik menjadi pengawasan Ombudsman. Nah ini kan Presiden baru mereshuffle Menteri Mendikti-Saintek ya. Ini yang diisukan sebelumnya juga kan banyak yang demo karyawannya karena mungkin arogansi atau dianggap tidak memecat karena semena-mena begitu ya. Nah ini kalau misalnya masih ada menteri yang arogan misalnya ya, kira-kira Ombudsman melihat pelayanan ini harusnya seperti apa harus dilakukan? Iya, saya kira ini penting menurut saya. Pertama, reshuffle itu memang hak prerogatif presiden ya untuk menilai, mengevaluasi komponen-komponen kementerian atau unsur pembantunya baik itu di kelembagaan maupun di kementerian yang dianggap belum mendukung tujuan-tujuan dari misi kepresidenannya. Mungkin juga termasuk keluhan-keluhan yang dilakukan secara internal di kelembagaannya misalnya. Namun informasi yang
berkembang. Itu kan menarik gitu ya, bahwa ada mesti kita temukan mental birokrasi kita itu yang mental feodal gitu. Nah, misalnya Ombudsman juga menemukan itu beberapa laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang terjadi maladministrasi itu karena adanya sikap yang tidak melayani para malah minta dilayani gitu. Jadi itu nggak jalan itu konsep yang digembar-gemborkan selama ini sudah hampir 5 tahun atau lebih ya periode Pak Jokowi tentang birokrasi kita harus berakhlak gitu. Berakhlak itu kan bersikap melayani, ya, bernya itu. Nah, kemudian ada A-nya itu akuntabel. Selain itu ada juga yang lain, harus partisipatif, komunikatif. Jadi berakhlak itu akronim dari yang cukup panjang, yang menurut saya itu adalah nilai yang harus dijalankan oleh semua birokrat untuk bersikap melayani masyarakat. Pengaduan masyarakat terkait maladministrasi itu kan salah satunya yang sangat besar itu kan misalnya tidak sesuai prosedur. Itu kan bentuk dari pelayanan publik yang masih tidak berbasis kepada upaya-upaya untuk menjalankan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya seperti akuntabilitas, kemudian transparan, partisipatif. Nah, itu menurut saya seharusnya ini yang menjadi kualitas penyelenggara layanan publik, baik itu di level top down paling tinggi sampai level paling rendah. Nah, ini termasuk salah satu pelayanan yang menjadi masalah kan yang di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Yang melakukan pungli terhadap warga negara asing. Betul, misalnya contohnya adanya yang sampai di maladministrasi dan itu dipecat ya dari imigrasi. Itu jelas ada maladministrasi di situ karena meminta imbalan, meminta pungutan, atau mungkin tidak kompeten di situ ya. Jadi saya sangat respect dan setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kemudian memberi sanksi kepada 68 pegawai di sana termasuk kepala imigrasi di Suta ya. Ini menggambarkan bahwa dan juga mengembalikan itu pungutan itu kurang lebih 32 juta. Jadi menurut saya ya ini sebuah temuan dan pengakuan berarti ya bahwa masih ada di antara para penyelenggara layanan publik yang mengambil jalan pintas. Jadi rekomendasi Ombudsman terhadap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan apa nih supaya pelayanan nanti bisa lebih bagus lagi? Iya, kami keasistenan utama 1 ya, yang membidangi masalah keimigrasian ini sudah melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan kemudian memberikan masukan tindakan korektif dan juga saran-saran kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ke depan bagaimana agar prosedur proses ini yang potensi ada pungutan itu kemudian menjadi bisa dihindarkan. Nah, itu salah satu yang sudah kita sampaikan kepada Kementerian setelah melihat langsung. Sudah tim yang ke sana sudah menyampaikan itu kepada Kementerian dan kita mendapat respon yang baik dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait masalah tersebut. Sehingga ke depannya kita harapkan tidak terulang ya. Karena ini kan gejala seperti ini kan terus berulang sebenarnya. Iya. Jadi memang pengawasan itu terus yang kedua tentu pengawasan internal juga harus lebih baik lagi gitu. Karena munculnya gejala seperti ini kan mungkin juga karena lengah ya. Pengawasan internal juga lengah, tidak berjalan dengan baik. Faktanya apa ya? Karena melibatkan sejumlah pegawai yang jumlahnya puluhan tadi, 68 orang itu kan biasa. bukan sedikit. Ya, artinya bisa jadi ini sudah sebuah sikap ya yang mungkin ada pada 68 orang ini. Ya, mudah-mudahan tidak begitu ya. Bukan oknum lagi ya. Bukan oknum lagi nih. Ini kan lucu, masa satu kantor. Iya. Itu kan hampir satu kantor kalau 68 orang itu.